Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang terdiri dari Anis Nopike, Desi Melenia, dan Rizka Puspitasari tentang perlindungan dan kesejahteraan. Yang pertama yaitu hak pekerja. Ada jaminan sosial tenaga kerja. Yang pertama saat jam kerja atau ASTEK. Yang pertama jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja, cara perhitungan premi jam sostek, jaminan untuk pekerja harian atau proyek. Dua, di luar jam kerja atau JKDK. Menurut Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang pertama, setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Yang kedua, jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja. Yang pertama, jaminan saat jam kerja atau jam sostek, yaitu meliputi kecelakaan, kematian, hari tua, dan kesehatan. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 ditangani oleh PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja bersifat wajib. Yang kedua, jaminan di luar jam kerja AKDHK atau JKDK. Terdiri dari kecelakaan diri di luar jam kerja dan hubungan kerja. Perda Nomor 6 Tahun 2004 ditangani oleh PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 bersifat wajib. Jaminan asuransi sosial tenaga kerja. Definisi jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Peserta pengusaha yang memprakerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit 1 juta rupiah sebulan wajib mengikutsertakan tenaga kerja pada program jam sostek menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1993. Definisi benefit jam sostek. Yang pertama itu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah peristiwa kecelakaan yang terjadi dalam bekerja, termasuk penyakit yang timbul dalam bekerja dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Yang kedua itu kematian. Kematian adalah peristiwa meninggal dunia yang bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja, seperti sakit, korban kriminalitas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu hari tua. Hari tua adalah kondisi di mana seorang karyawan telah mencapai usia 55 tahun atau mengalami cacat total, tetap setelah ditetapkan oleh dokter atau memenuhi persyaratan tertentu. Yang keempat, pemeliharaan kesehatan. Hak karyawan dalam bentuk pelayanan yang diberikan jika karyawan tersebut mengalami gangguan kesehatan. Hak pelayanan kesehatan ini berlaku bukan hanya untuk karyawan, tapi juga untuk tanggungannya, yaitu seorang istri dan maksimal 3 anak kandung. Jenis kelompok usaha. Kelompok 1, perusahaan dagang, bank, konveksi, perusahaan jasa, dan lain-lain. Kelompok 2, pabrik gula, pabrik rokok, perkebunan rakyat, jasa hiburan, dan lain-lain. Kelompok 3, industri makanan, pabrik minuman dan alkohol, percetakan, perusahaan farmasi, hotel, dan lain-lain. Kelompok 4, pabrik kendaraan bermotor, perusahaan angkutan darat, dan lain-lain. Kelompok 5, perusahaan angkutan laut atau udara, perusahaan penggalian, pertambangan, pabrik bahan peledak, dan lain-lain. Besar jaminan kecelakaan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005. Biaya transport darat itu sebesar 150.000, laut 300.000, udara 400.000. Sementara tidak mampu bekerja 4 bulan pertama 100% upah, 4 bulan kedua 75% upah, selanjutnya 50% upah. Biaya pengobatan atau perawatan maksimal 8 juta rupiah. Santunan cacat, total tetap sekaligus 70% dikali 70 bulan upah, berkala 2 tahun, 200.000 rupiah per bulan, sebagian tetap, persentabel dikali 70 bulan upah, kurang fungsi, persen kurang fungsi, dikali persentabel, dikali 70 bulan upah. Santunan kematian, sekaligus 60% dikali 70 bulan upah, berkala 2 tahun, sebesar 200.000 rupiah per bulan. Biaya pemakaman 1.500.000 rupiah. Biaya rehabilitasi, patokan harga rumah sakit Dr. Suharto Surakarta ditambah 40%, prothes
anggota badan, alat bantu, atau kursi roda. Tata cara pengajuan jaminan kecelakaan kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja, perusahaan wajib mengisi formulir jam sostek 3 laporan kecelakaan tahap 1 dan mengirimkan kepada PT Jam Sostek tidak lebih dari 2 kali 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat atau meninggal dunia, pengusaha wajib mengisi formulir 3A laporan kecelakaan tahap 2 dan dikirim kepada PT Jam Sostek tidak lebih dari 2 kali 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal. Selanjutnya PT Jam Sostek akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja atau ahli waris. Formulir Jam Sostek 3A berfungsi sebagai pengajuan permintaan, pembayaran jaminan, serta disertai bukti-bukti. Yang pertama, fotokopi kartu peserta, surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk formulir Jam Sostek 3B atau 3C, kwitansi biaya pengobatan dan perawatan, serta kwitansi pengangkutan. Besar jaminan kematian atau JKM. Yang pertama, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 ditetapkan santunan kematian sebesar Rp1.000.000, biaya pemakaman sebesar Rp200.000. Yang kedua, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000 ditetapkan santunan kematian sebesar Rp3.000.000, biaya pemakaman sebesar Rp600.000. Yang ketiga, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 ditetapkan santunan kematian sebesar Rp6 juta, biaya pemakaman sebesar Rp1.500.000, santunan berkala sebesar Rp200.000 per bulan selama 24 bulan. Tata cara pengajuan JKM. Pertama, big number pengusaha atau keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim formulir kepada PT Jam Sostek disertai bukti-bukti. Yang pertama, kartu peserta. Yang kedua, surat keterangan kematian dari rumah sakit, kepolisian atau kelurahan. Yang ketiga, identitas ahli waris, fotokopi KTP, STM, dan kartu keluarga. Yang kedua, PT Jam Sostek akan membayar jaminan kepada yang berhak. Besar jaminan hari tua JHT. Besarnya jaminan hari tua adalah sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya. Dibayarkan apabila tenaga kerja yang pertama mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap. Yang kedua, mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 6 bulan. Yang ketiga, pergi ke luar negeri, tidak kembali lagi, atau menjadi PNS atau ABRI. Jaminan hari tua dibayar kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun atau cacat total untuk selama-lamanya. Dapat dilakukan yang pertama sekaligus apabila jumlah seluruh jaminan hari tua yang harus dibayar kurang dari Rp3 juta atau berkala apabila seluruh jumlah jaminan hari tua mencapai Rp3 juta atau lebih dan dilakukan paling lama 5 tahun. Pembayaran jaminan hari tua secara berkala dilakukan atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan. Tata cara pengajuan jaminan hari tua. Setiap permintaan jaminan hari tua, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jam Sostek kepada kantor Jam Sostek setempat dengan melampirkan kartu peserta Jam Sostek, KTP asli, kartu identitas diri, KTP atau STM atau fotokopi, tambahan dokumen tergantung kondisinya, surat keterangan dokter, pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia, fotokopi paspor, fotokopi visa, surat keterangan kematian dari rumah sakit atau kepolisian dan kelurahan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan, surat pernyataan belum bekerja lagi. Hak setelah hubungan kerja berakhir. Pertama, tenaga kerja yang berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk dinyatakan menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja meskipun hubungan kerja telah berakhir. Yang kedua, hak atas hubungan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud di atas diberikan apabila penyakit tersebut timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Yang ketiga, sesuai PSAK nomor 24 revisi 2004 dinyatakan bahwa setiap perusahaan selain wajib memenuhi pembayaran imbalan kerja jangka pendek seperti upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba
dan bonus serta imbalan non-moneter. Tiap perusahaan juga diwajibkan memenuhi penyimpanan pembayaran imbalan pasca kerja. Regulasi ini menyiratkan perlunya tiap perusahaan mengantisipasi kewajiban masa depannya secara bijaksana, baik melalui jasa asuransi atau lembaga keuangan lainnya. Penyakit akibat hubungan kerja 1. Pneumokoniosis yang disebabkan debu mineral pembentuk jaringan parut atau silikosis, antrakosilikosis, asbestosis, dan silikotuberkulosis yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian. Penyakit paru dan saluran pernapasan, bronkopulmoner yang disebabkan oleh debu logam keras. Penyakit paru dan saluran pernapasan, bronkopulmoner yang disebabkan oleh debu kapas, hennep, dan sisal atau bisinosis. Selanjutnya asma, akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perasa yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan. Alveolitis algrica yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik. Penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaan yang beracun. Penyakit yang disebabkan kadmium atau persenyawaan yang beracun. Penyakit yang disebabkan fosfor atau persenyawaan yang beracun. Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaan yang beracun. Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaan yang beracun. Penyakit akibat hubungan kerja 2. Penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaan yang beracun, penyakit yang disebabkan oleh raksa atau persenyawaan yang beracun, penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaan yang beracun, penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaan yang beracun, penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida, penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan, hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun. Penyakit yang disebabkan oleh benzena atau homolognya yang beracun, penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro atau amina dari benzena atau homolognya yang beracun, penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya, penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol, atau keton. Kategori kecelakaan di luar jam kerja. Pertama, kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti atau hari-hari libur lainnya, di mana yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, kecuali yang bersangkutan mendapat panggilan atau tugas perusahaan, maka dalam perjalanan untuk memenuhi panggilan tersebut, yang bersangkutan dijamin oleh Aztec, termasuk cuti menunaikan ibadah haji. Yang kedua itu kecelakaan yang terjadi di mes atau perkemahan yang tidak berada di lokasi atau tempat kerja. Yang ketiga, kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau dalam rangka melakukan kegiatan bukan merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan perusahaan. Yang keempat, kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi. Tujuan dan manfaat TKDK. Tujuan perlindungan atas pekerjaan termasuk bagi keluarga dan perusahaan, memberikan ketenangan dan percaya diri sehingga terciptanya disiplin kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga tercipta produktivitas dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Manfaat yang pertama, jaminan bagi pekerja dan perusahaan, mendorong motivasi untuk lebih tekun ke bekerja, menciptakan sense of belonging, dan bekerja sama antara pekerja dan perusahaan. Dengan pengalihan risiko kepada asuransi, perusahaan tidak dibebani biaya-biaya unpredictable. Kesejahteraan pekerja akan menambah motivasi, disiplin, dan rasa memiliki sehingga meningkatkan produktivitas, ikut serta real dalam memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah. Benefit program TKDK. Tunjangan kematian diterimakan kepada ahli waris setinggi-tingginya 60% kali 60 bulan gaji atau upah, ditambah uang kubur sebesar Rp600.000 dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, 30% dikali 60 bulan upah gaji bagi janda atau duda, istri atau suami sah pekerja yang meninggal. Yang kedua, 15% dari 60 bulan upah gaji bagi setiap anak sebanyak-banyaknya 2 anak kandung, sah atau anak angkat yang disahkan yang belum mencapai usia 21 tahun, belum pernah menikah, dan belum bekerja dengan menerima upah. Yang ketiga, setinggi-tingginya 30% kali 60 bulan upah atau gaji bagi bapak atau ibu apabila pekerja yang meninggal tidak mempunyai istri atau suami atau anak.
Selanjutnya santunan cacat. Yang pertama, cacat tetap sebagian besar persen sesuai tabel kali 60 bulan gaji atau upah. Yang kedua, cacat tetap total sebesar 70% kali 60 bulan gaji atau upah. Cacat kekurangan fungsi sebesar persen berkurangnya fungsi kali persen sesuai tabel kali 60 bulan gaji atau upah. Mungkin itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.